111 mahasiswa UPBJJ UT Purwokerto lulus dengan predikat cum laude pada upacara penyerahan ijazah pada 6 September 2022 di Java Heritage Purwokerto. Sebanyak 660 wisudawan dari 4 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknik UPBJJ UT Purwokerto mengikuti upacara penyerahan ijazah. Dari jumlah tersebut, 111 wisudawan mendapatkan predikat cum laude. Kepala UPBJJ UT Purwokerto, Dr. Adi Suryanto MPD mengatakan, kualitas lulusan UT sudah semakin baik dengan banyaknya mahasiswa dengan perolehan IPK tinggi bahkan cum laude dan mencapai rekor lulusan diterima sebagai CPNS terbanyak sejak tahun 2019 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan UT bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. Sekarang ini kalau kita perhatikan alumni dari UT sudah banyak yang indeks prestasinya di atas 3. Zaman dulu susah memang. Ya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Ya, karena yang pertama pimpinan UT sudah menerapkan kebijakan berdasarkan hasil riset yang dimana kelemahan utama sebenarnya pada saat itu adalah kemandirian belajar mahasiswa yang levelnya masih berada di sedang dan kurang. Padahal ini merupakan syarat mutlak untuk berhasil di pendidikan jarak jauh. Nah, untuk itu berdasarkan riset itu para pimpinan di Pondok Cahyosono membuat satu terobosan program ya untuk meningkatkan kemandirian mahasiswa dengan belajar melalui berbagai latihan. Ketua Senat Akademik UT Profesor Dr. Hanif Nurholis MSI mengatakan saat ini UT sedang bertransformasi menuju PTNBH. Dengan demikian, nantinya akan lebih leluasa menentukan arah kebijakan dalam mewujudkan SDM yang unggul. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan menjadi PTNBH. Nah, itu ada keleluasaan, ada otonomi. Otonomi itu utamanya adalah di bidang pengelolaan keuangan dan akademik. Akademik itu ada 3 akademik itu tridharma, ada pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat. Nah, kalau itu kita diberikan otonomi, maka insya Allah, ya, maka uang yang didapat dari mahasiswa, karena memang mahasiswa banyak, tentu uangnya juga banyak, tentunya. Maka kita itu bisa menggunakan uang-uang untuk dikembalikan kepada mahasiswa, baik dalam program untuk memudahkan atau untuk membantu di dalam kegiatan pembelajaran. Itu kita bisa menggunakan berbagai modus, ya, tidak hanya tuton, web, begitu juga dengan PTN atau sekarang namanya gitu ya. Tapi kita akan bisa menggunakan bermacam modus, termasuk dalam namanya asesmen misalnya ya, penilaian akhir. Sementara itu, Guru Besar UT Profesor Dr. Maximus Gorky Sembiring MSc mengatakan pembelajaran di UT dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa dengan mudah mengikuti perkuliahan dimanapun, kapanpun, sehingga aksesabilitas pendidikan tinggi bisa dijangkau oleh siapapun. Sederhananya ada 2 ya. Yang pertama itu jangan menganggap kalau wisuda itu adalah final, itu wajib itu. Yang kedua adalah mengatur strategi supaya di dalam perubahan zaman yang melahirkan satu-satunya yaitu ketidakpastian, itu harus ada tingkat adaptabilitas siapapun dia, terutama alumni UT. Nah, tingkat adaptabilitas itu kalau menurut orang-orang bijak itu adalah rumus untuk berselancar di gelombang yang tidak kita kenal. Nah, oleh sebab itu teman-teman ini lewat program-programnya UT itu biasanya kan kita kasih kemandirian belajar, inisiatifnya harus dari mereka. Kemudian inisiatif itu tidak bisa hanya berhenti untuk dia, tapi juga dengan teman-temannya melalui kelompok belajar dan seterusnya. Kalau sekarang itu kita kelola melalui LMS-nya kita, yang dalam LMS itu nanti terintegrasi tutorial online sama tutorial web. Nah, kalau tutorial web itu kayak tatap muka tapi melalui media. Kalau tutorial online itu pakai teks nanti dia.
sekali-sekali mungkin adalah pakai WA atau apa segala macam. Nah, intinya itu adalah mau memberi pemahaman di luar yang dia dapat dari modul, di luar yang dia dapat dari tutorial formal, di luar dari ujian yang diujikan kepada dia, ada insert-insert lain yang memampukan mereka itu punya skills yang lain, sementara kita sebut soft skill. Nah, itulah harapannya kita supaya jangan nanti mentang-mentang sudah lulus berhenti belajar, itu yang pertama. Yang kedua, terus loh kok beda ya? Kok sekarang banyak perubahan? Lah, aku piye gitu. Nah, yang kayak gini itu yang kita fasilitasi melalui banyak hal. Diharapkan dengan adanya transformasi UT menuju PTNBH ini dapat menciptakan SDM unggul generasi penerus bangsa. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Mas TV melaporkan.